Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian self dan frustasi. Self adalah semua ciri, jenis kelamin, kelakuan, pengalaman, pendidikan, latar belakang budaya yang melekat dalam diri seseorang. Kemudian terdapat pengembangan pengertian dari self atau diri menurut James, yaitu komposisi pikiran atau perasaan yang terhadap kesadaran seseorang mengenai eksistensi individualitasnya, pengamatannya terhadap apa yang merupakan dirinya, terus pengertiannya terhadap sifat-sifatnya, kualitasnya, dan sesuatu yang dimilikinya. Adapun komponen self ada 3, yaitu komponen pengertian, komponen pengamatan, dan komponen sikap. Untuk pengertiannya bisa dibaca di makalah. Kemudian pengertian frustasi. Frustasi itu adalah rasa batin seseorang, ketidakseimbangan atau ketidakpuasan terhadap dorongan atau hasrat yang tidak bisa terpenuhi atau belum terpenuhi. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya frustasi ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang tersebut. Mayoritas seseorang frustasi itu terjadi karena dorongan dari dalam diri seseorang sendiri. Contoh, tidak adanya atau berkurangnya rasa percaya diri terhadap diri seseorang itu sendiri. Kemudian faktor eksternal. Faktor eksternal itu faktor yang berasal dari luar diri seseorang tersebut, bisa melalui lingkungan misalnya. Nah, hambatan-hambatan seseorang yang bisa menimbulkan frustasi itu ada 3, hambatan fisik, hambatan sosial, dan hambatan pribadi. Contoh dari hambatan fisik itu misal kekurangan gizi, bencana alam, dan sebagainya. Kemudian hambatan pribadi itu meliputi kekurangan fisik, contoh misal cacat fisik atau rasa tidak percaya dirinya terhadap penampilan seseorang tersebut. Kemudian hambatan sosial, contohnya adalah persaingan hidup yang keras atau keadaan ekonomi yang buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya adalah rintangan-rintangan yang menimbulkan frustasi. Woodward dalam psikologi mengemukakan bahwa rintangan-rintangan yang menimbulkan frustasi itu ada 4 bagian. Yang pertama adalah rintangan yang bukan manusia. Contohnya, ketika seorang kusir mengendari delman menuju ke stasiun kereta api saat akan menjemput penumpangnya, tetapi di tengah perjalanan delman itu mogok atau kuda tersebut lelah atau lapar sehingga berhenti, tidak mau berjalan. Si kusir akhirnya bersungut-sungut memukul kudanya agar kuda tersebut berjalan, tetapi itu tidak membuahkan hasil sehingga kusir tersebut mengalami frustasi. Yang kedua adalah rintangan yang disebabkan oleh orang lain. Frustasi yang disebabkan oleh orang lain sangat mengganggu atau sangat lebih terasa daripada yang disebabkan oleh sesuatu yang tidak bernyawa, karena seorang dapat mengemukakan pendapatnya. Yang ketiga adalah rintangan motif-motif positif yang terdapat dalam orang itu. Misalnya ketika ada seorang gadis ingin pergi ke pesta, namun di sisi lain dia ingin membahagiakan ibunya yang sangat ia cintai, yang mana ibunya tidak menyukai jika perempuan itu atau gadis itu pergi ke pesta. Hal ini membuat bimbang seorang ibu
karena dia ingin anaknya senang ketika datang ke pesta, tetapi juga dia merasakan tidak enak bahwa dia harus bertanggung jawab terhadap pendidikan anak tersebut. Maka ibu tersebut mengalami frustasi karena ibu itu bimbang terhadap suatu perkara tadi. Nomor 4, pertentangan antara motif positif dengan motif negatif yang terdapat dalam orang itu. Motif negatif biasanya menimbulkan pertentangan dalam diri orang tersebut dalam mencapai suatu tujuan. Misalnya, si Amin ingin pergi menonton wayang pada hajatan tetangganya di sekitar rumahnya. Akan tetapi kebetulan itu bukan malam minggu, jadi dia harus belajar seperti biasanya. Akan tetapi keinginan si Amin ini untuk menonton wayang tersebut sangatlah kuat, tetapi dia tidak berani untuk pergi dan meminta izin kepada ayahnya, karena sudah pasti ayahnya tidak mengizinkannya. Lalu Amin frustasi dan akhirnya Amin belajar di kamarnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Immanuel Syahda. Saya akan menjelaskan tentang reaksi-reaksi yang timbul karena adanya frustasi. Nah, reaksi-reaksi yang mungkin timbul karena adanya frustasi di makalah ini itu ada 9 macam. Dan yang pertama adalah agresi. Apa sih itu agresi? Agresi adalah reaksi menentang atau suatu serangan yang bersifat langsung atau tidak langsung. Dan biasanya reaksi ini biasa timbul pada anak-anak, karena pada masa anak-anak itu umumnya masih sangat dipengaruhi oleh perasaan yang subjektif. Dan yang kedua adalah pengunduran diri. Pengunduran ini biasanya apabila ada seorang anak tidak bisa menginginkan sesuatu itu, maka anak itu pergi dari rumah bermain sama teman-temannya. Itu yang dinamakan reaksi pengunduran diri. Dan yang selanjutnya adalah regresi. Regresi di sini adalah suatu kemunduran atau ditinjau dari perkembangan jiwanya menurut umurnya. Contoh, ada anak umur 10 tahun di mana anak tersebut meminta mainan kepada orang tuanya, tetapi orang tuanya itu malah tidak mengasihi mainan tersebut, dan si anak itu menangis merengek-rengek dengan kencang lah, atau dengan mengguling-guling di depannya. Maka reaksi tersebut tidak wajar pada anak umur 10 tahun tersebut. Maka pada anak itu ada kemunduran perkembangan jiwanya. Maka itu yang dinamakan dengan regresi. Dan yang selanjutnya adalah fiksasi. Dan yang disebut dengan fiksasi adalah tindakan yang tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi ketika dirinya itu tidak bisa melakukan apa-apa atau tidak bisa melakukan sesuatu atau tidak pandai, itu mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Bukannya dia tidak mau melakukan apa-apa, tetapi keterbatasan oleh dirinya sendiri. Contohnya, dia mau belajar tapi dia itu tidak mempunyai buku. Dia itu mau jalan-jalan tapi tidak mempunyai kendaraan. Itu yang dinamakan dengan fiksasi. Dan yang selanjutnya itu adalah represi. Ada kalanya frustasi itu berlangsung lama dan berkali-kali timbul. Biarpun orang atau anak yang mengalami frustasi itu telah melampiaskan tangisnya sampai ia tertidur, umpamanya. Menurut pendapat para psikoanalisis, keinginan dan dorongan yang telah menimbulkan frustasi itu telah didesak masuk ke dalam ketidaksadarannya. Reaksi itu dinamakan represi. Dan yang selanjutnya adalah rasionalisasi. Seseorang telah gagal dalam mencapai maksudnya, atau biasanya seseorang ketika gagal, maka pada dirinya itu timbul pertanyaan, mengapa sih saya kok bisa gagal begini? Biasanya dengan hal yang demikian,
orang lebih suka mencari sebab-sebab kesalahannya itu kepada kesalahan pada orang lain, pada sesuatu yang dianggap ada hubungannya, daripada mencari kesalahannya dalam dirinya sendiri. Dan yang selanjutnya itu adalah proyeksi, di mana proyeksi itu adalah kebalikan dari identifikasi. Dan pengertiannya itu adalah bukan kita menjadi dia, tetapi dialah yang menjadi kita. Proses ini sering tidak disadari, dalam arti bahwa orang yang bersangkutan mengutuk kesalahan-kesalahan pada orang lain yang sebenarnya merupakan kelemahan dirinya sendiri. Contohnya adalah, saya tidak salah dan saya itu tidak benci kepada mereka, tetapi melainkan merekalah yang benci kepada saya. Itu yang dinamakan proyeksi. Dan yang selanjutnya adalah sublimasi. Dan yang dinamakan sublimasi adalah suatu usaha untuk melepaskan diri dari kegagalan dan ketidakpuasan dengan jalan mencari kemungkinan yang lebih baik dalam mencapai tujuannya. Contohnya, apabila ada seorang mencintai wanita yang sangat ia cintai dan wanita itu menolak seseorang tersebut, maka seseorang tersebut itu membuat puisi atau kata-kata atau cerpen gimana lah untuk menyindir wanita tersebut yang sudah menolaknya untuk melampiaskan usahanya itu. Maka itu yang dinamakan sublimasi, atau gampangannya itu sublimasi adalah penyaluran jiwa. Dan yang terakhir yaitu adalah berhayal atau melamun. Ketika seseorang mengalami kegagalan dalam usahanya, seseorang itu dapat mencari pemuasannya dalam fantasi atau berhayal, seakan-akan itu hayalannya itu sudah mencapai cita-cita yang dia cita-citakan. Ya, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.